bapak-bapak ibu-ibu? Nah, sekarang karena Pak Karyo sama Mbak Mawar udah dateng, jadi kita mulai aja. Enak aja pulang-pulang. Kita itu ya bapak-bapak ibu-ibu yang sudah lama nunggu kamu di sini. Tenang aja kamu main di sini. pulang-pulang. Di sini aja. Bapak, kan ada bapak. Yuk. Pak Kades, maaf. Ada apa toh manggil saya dan putri saya ke sini? Sudah, nggak usah kebanyakan ngomong. Pak Kades, gini aja. Langsung dimulai ke pokok permasalahannya. Terus terang gini Pak, di warga desa ini itu kan anak-anak gadisnya itu terkenal baik sekali. Nah, sekarang ini di sini ada yang matang hamil di luar nikah, tapi nggak ono lanangannya. Iya. Ayo Pak Kades bertindak. Iya Pak Karyo, maksud saya tuh kami di sini tuh butuh kejelasan. Kalau mama sudah nikah gitu. Iya. Kalau sudah nikah, kok kita ndak diundang ya? Lanangannya saya juga nggak tahu kan? Maksud saya tuh juga begitu Pak. Jadi pada warga di sini tuh pada khawatir. Khawatir? Karena apa? Karena ndak ada lanangannya, hamil di luar nikah. Nah itu yang dimaksudnya Pak Kades, ya toh Pak? Bener toh? Iya. Nah, jadi kami ini... Nah, kami itu pengen kepastian. Sekarang itu ya, perbuatan itu dilakukan suka sama suka atau pemaksaan. Nah, ya kan? Yang seksual. Nah, itu yang mana? Ayo jawab, Mawar. Iya, sebentar. Ya, Mawar, tolong kamu jelaskan apa adanya. Yuk, jelaskan. Ayo jelaskan, nggak usah mingkem aja mulutnya. Maaf. Maaf Pak Kades. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebenarnya anak saya Mawar ini adalah korban. Korban apa? Hah? Korban apa tuh Pak? Kalau misalnya korban, ya Bapak cari lakinya lah. Ini enggak diem-diem aja. Berarti apa dilakukannya ya? Suka sama suka. Anak zaman sekarang, zaman itu wis edan. Ngurus anak gadis sekarang itu susah loh ibu-ibu. Iya. Terus iki piye? Hah? Meteng beneran? Hamil beneran? Iya. Mana bapak Jangan-jangan bojone wong. Pak Kades, tolong Pak Kades, tolong saya. Ini fitnah Pak Kades. Bukan fitnah. Ini fitnah. Putri saya bukan orang seperti itu Pak Kades. Pak Karyo, ini bukannya fitnah, ini tuh fakta. Orang dia sudah ngaku kok. Ini itu sudah merusak akhlak moral warga kampung kita ya. Apalagi kita. Udah, usir aja Pak. Usir aja. Mawar! Pak Kades! Mawar! Udah, sabar. Udah, sudah. Tenang Bapak-bapak, Ibu, tenang semuanya tenang ya. Biar nanti semuanya ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Biar semuanya serahkan sama saya. Biar saya nanti yang menyelesaikannya. Jangan seperti ini ya. Tin, ini. Bu. Bapakmu sama Mawar dibawa ke balai desa. Kayaknya gawat loh, Tin. Soalnya warga yang lain sudah menunggu di balai desa. Astagfirullahaladzim, Bapak. Wonten napa nggih Bu Arse? Bu, bisa anterin Centini ke balai desa nggih Bu? Loh, Bapak, pun wangsul dari balai desa, Pak. Nduk, adikmu wis mulai. Maaf, Bu Arsih. Apa Bu Arsih tadi melihat Mawar pulang? Loh, enggak toh Pak. Dari tadi saya di luar sini enggak ngeliat Mawar. Centini juga baru pulang, Pak. Soalnya Centini juga baru dikasih tahu sama Ibu Arsi bahwa Bapak untuk balai desa. Makanya Centini mau niat nyusul, tapi Bapak sudah keburu pulang. Nek ngono, Mawar kemana? Aduh, gimana ini? Sabar, Pak. Mawar tadi dipermalukan di balai desa. Bapak ini sudah benar-benar gak berguna. Mosok anaknya dipermalukan, Bapak gak bisa bela. Bapak ini sudah benar-benar menjadi orang tua yang gagal merawat anak.
Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Semua akan baik-baik saja, nih Pak. Sing tenang, nih Pak. Pak, biar Centini aja sing nyari Dik Mawar. Bapak tenangin diri dulu. Bapak percaya sama Centini kan, Pak? Iya Pak, bener kata Centini. Jangan terlalu dibawa tegang. Nanti Bapak malah sakit, kena stroke. Kan repot Pak. Bukan, Pak. Ya wis, kalau begitu Ibu permisi ya, Tin. Bu Arsi matur suwun, Bu. Iya, monggo Pak. Bapak teng mriki nggih. Bapak tenangin diri dulu nggih. Banyak-banyak istighfar biar hatinya lebih adem nggih, Pak. Centini sakniki mau cari Dik Mawar dulu nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati yo. Nggih, Pak. Hati-hati yo. Mbak Centini tega. Mbak Centini itu bohong. Katanya mau selalu belain Mawar. Ternyata malah dia pergi sama Mas Fajar. Tega banget Mbak Centini. Ya Allah. Mbak Centini. Tega banget tuh ninggalin Mawar sendirian karena Bapak. Hah? Kenapa tahu semua orang tuh jahat karena Mawar? Hah? Emang Mawar lagi salah apa? Mawar lagi cuma korban. Ya Allah, Mawar! Mawar! Kamu nang ditondo, Mawar! 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 Mas Tejo, Kamu kok di sini? Bukannya pergi? Mas, Centini tuh lagi cari Mawar, Mas. Tadi Bapak bilang mereka ke balai desa. Habis itu adik Mawar tuh ngilang. Tadi itu dipaksa sama warga, Mas, ke balai desa. Ya Allah, Centini tuh takut Mawar tuh melakukan sesuatu yang negatif, Mas. Terus bapak mana? Bapak udah di rumah, tapi Mawar itu nggak pulang. Mawar tuh ngilang begitu aja. Centini tuh takut dia tuh buat nekat. Apalagi kemarin kan dia mau bunuh diri tuh, Mas. Centini tuh khawatir, makanya Centini tuh nyariin Mawar, Mas. Sampai lihat Mawar atau enggak, Mas. Udah Tin, kamu tenang Tin. Kita cari bareng-bareng aja, yuk. Centini udah nyari tadi di sebelah sana, harus ke ono, Mas. Tapi sampean kira-kira jalan teng meriku ada nggak? Aku nggak lihat siapa Tin. Yaudah kita cari bareng-bareng ya. Gadis sing ayu ki wakeh kok malah kowe milih Centini. Cantik saja ya ndak cukup toh, Bu. Kalau hatinya Fajar ndak serpi ya. Kowe ngerti kan? Keluarganya Centini ki sapa? Keluarganya tuh udah jelek di mata orang kampung sini. Si Mawar itu hamil, nggak ada yang tahu sapa bojone. Kan yang hamil Mawar, Bu. Fajar. Bantah aja bisanya. Ngeyel. Kamu gak mikirin perasaan ibu sama sekali. Mau nang salon, kabeh ngomongin si Mawar. Si Mawar itu hamil, gak ada yang tahu siapa suaminya. Malah sekarang kamu minta dinikahkan sama Centini. Apa ibu gak jadi bahan omongan orang? Mantu Bu Genis kok dari keluarga gak bener? Nun sewu, Bu. Tolong dengerin Fajar dulu. Kamu pilih saja gadis lain. Nek kowe ora iso, ben ibu sing ngatur kabeh. Sing pasti pilihan ibu luwih apik timbang Centini. Nun sewu, Bu. Fajar ndak bisa. Fajar sudah menentukan satu perempuan saja di hati Fajar. Dari dulu sampai sekarang ndak berubah. Maksudmu? Fajar tetap mau.
calon istri Fajar itu Centini. Fajar. Kamu tuh persis almarhum bapak kamu. Keras kepala. Atos ndase. Ibu ndak minta macam-macam dari kamu. Ibu ndak minta pisan yang sugih, yang pejabat, kabeh ora. Ibu tuh manjaluk mantu ibu itu dari keluarga baik-baik. Kuwi tok. Ibu njaluk kuwi tok. Coba kamu telepon, Tin. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Astagfirullahaladzim, gak aktif mas. Masya Allah. Udah, Tin, kamu tenang, Tin. Kamu sabar, Tin. Jujur aku kasihan banget sama kamu, Tin. Baru sampai sini kamu udah kena masalah kayak gini. Tapi insya Allah ya, kamu harus kuat, ya. Matur suwun ya mas, sampai sudah ngademin hati Centini. Centini juga gak tahu. Di saat Centini balik ke sini, ono masalah seperti ini. Ya kalau menurut aku sih, semuanya udah diatur sama Allah, Tin. Gak ada yang sia-sia. Ya buktinya kan, kamu lagi berkarir di Jakarta buat jadi penyanyi, tiba-tiba pulang. Ternyata apa? Bapak sama Mawar lagi butuh kamu. Semua udah diatur sama Allah, Tin. Iya mas. Makanya Centini harus balik ke sini. Semua ini cobaan dari Allah dan Centini harus terima. Sekarang yang Centini pikir itu cuma Mawar. Kalau misalkan dia nekat, terus dia mau bunuh diri, terus piye mas? Karena bagaimanapun, Mawar tuh walaupun adik tiri sama Centini, bagaimanapun kondisinya, Centini harus punya tanggung jawab moral mas. Dia adik Centini mas. Iya, Tin, aku ngerti banget, Tin. Ya kita juga harus berdoa lah. Biar semua masalahnya selesai, biar Mawar gak kenapa-napa. Kamu juga gak boleh kepikiran terlalu keras ya, nanti kamu sakit lagi. Centini pasti kepikiran, Thomas. Di saat Mawar lagi rapuh seperti ini, harusnya Centini itu ada di samping dia, mas. Centini malah sibuk ke kota. Centini pingin sekali ngebelain adik Centini, mas. Centini nggak pingin semua orang itu menjatuhkan dia, mencemooh dia. Centini pingin belain dia, mas. Centini nggak mau dia itu direndahin oleh siapapun. Iya, Tin, aku ngerti banget perasaan Apapun kamu, Tin. yang pernah Centini alami dulu, itu nggak mau terjadi di adik Centini, mas. Centini nggak mau seperti itu. Iya, aku tahu, Tin. Tapi kamu juga gak boleh nyalain diri kamu sendiri, Tin. Ya kan? Udah, sekarang mendingan kamu pulang. Bapak kamu juga pasti stres nyariin kamu, ya? Biar aku yang cari Mawar, ya? Tapi Centini masih pengen cari Mawar, mas. Centini dampingi sampean aja ya, mas. Kita sama-sama nyari aja ya, mas. Jangan, kasihan bapak kamu. Masa Mawar udah pergi, kamu pergi juga. Kamu gak pulang-pulang, tuh bapak kamu juga nyariin kamu. Stres lagi dia. Udah, biar aku yang nyari Mawar. Aku janji sama kamu, aku janji. Aku janji sama kamu, aku gak akan pulang sebelum aku nemuin Mawar, ya? Piye iki? Bapak butuh aku. Tapi aku juga harus cari Mawar. Masa mas Tejo sendirian? Ini kan tanggung jawabku. Pak. Oh, Centini, biar udah ketemu. Biar bapak saja yang nyari, ya. Di sumur. Waktu itu kan Mawar pernah mau bunuh diri. Tuh, bapak takut dia sekarang nekat. Astagfirullahaladzim, Pak. Jangan punya pikiran seperti itu, Pak. Insya Allah itu tidak akan terjadi. Kita doakan yang terbaik, ya, Pak. Insya Allah dia tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu lagi, Pak. Bapak itu malu. Bapak malu. Gak bisa jaga anak-anaknya. Memang Bapak sudah tua renta. Bapak sakit-sakitan. Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar toh, Pak. Sampun, Pak. Dengan cara seperti ini, Bapak Riki menyakiti diri Bapak sendiri. Berpuluh-puluh tahun Bapak merawat Centini dan Dek Mawar. Saat ini sudah bukan waktunya lagi Bapak untuk bertanggung jawab kepada kami. Tapi Centini, Pak, yang harus bertanggung jawab terhadap keluarga, ya, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa Tondo bikin repot, bikin bapak pusing? Sabar nih, Pak. Istighfar, Pak. Tenang, Pak. Wonten Centini, insya Allah semua baik-baik, Pak. Iya. Sun. Mudah-mudahan ya Allah, Mas Tejo bisa nemuin Dek Mawar. Dek Mawar sehat-sehat aja. Amin.